Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, Bindang minta maaf ya, Bindang tidak bisa bertemu secara langsung bersama kalian untuk belajar materi hari ini. Bindang hari ini harus pergi ke Jogja karena ada suatu keperluan yang sangat penting. Nah, sebagai gantinya, Bindang membuatkan ringkasan materi dan nanti mungkin ada sedikit yang bisa kalian kerjakan. Oke, di semester 2 ini materinya yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, di dalam pelajaran konektivitas antar ruang dan waktu ini kita akan belajar tentang apa itu interaksi keruangan, interaksi antar waktu, perbedaan karakteristik ruang antar wilayah, syarat-syarat interaksi keruangan, pengaruh interaksi keruangan dan waktu, serta bentuk interaksi keruangan. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kita pahami bersama bahwa apa sih ruang? Ruang merupakan tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan individu maupun kelompok. Jadi, tempat itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Waktu adalah semua rangkaian ketika semua proses itu berlangsung. Waktu bisa waktu yang lalu, waktu sekarang ini, dan waktu yang akan datang. Oke, jadi waktu dibagi menjadi 3, waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya, buku yang dipakai masih sama ya. Kita menggunakan buku proyek IPAS yang telah dimiliki oleh kalian yang dipinjami dari sekolah. Kalian bisa buka bukumu dan perhatikan PPT berikut ini. Tadi kita sudah sampai ini ya, ruang. Nah, ruang adalah tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan baik individu maupun kelompok. Apa saja sih ruang? Ruang meliputi darat, perairan, udara. Nah, ruang di daratan itu seperti apa ya? Yang ada di sekitar kita bisa berwujud perkotaan, bisa dataran tinggi, daerah pegunungan, bisa dataran rendah, wilayah pantai, dan sebagainya. Nah, kemudian aspek ruang ini tadi ya, wilayah pantai, jelas. Interaksi penduduk wilayah pantai dengan pegunungan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masing-masing. Oke, dari gambar ini kita bisa tahu kalau di wilayah pantai mereka menghasilkan apa? Ikan. Bahan utama yang didapatkan adalah ikan. Sementara di daerah pegunungan apa yang bisa didapatkan di sana adalah sayur mayur, buah-buahan, mungkin ada teh, kopi. Terus gimana dong di daerah pantai hasil utamanya ikan, mereka nggak dapat sayuran. Pun sebaliknya daerah pegunungan mendapatkannya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, tapi tidak bisa mendapatkan ikan. Terus bagaimana hubungannya ini? Inilah yang akan kita pelajari di dalam konektivitas. Oke. Ini yang tadi waktu. Perbedaan sebelum membahas lebih lanjut saya sampaikan dulu perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Jadi yang membedakan tadi daerah pegunungan, daerah pantai dan lain-lain apa? Satu adalah kandungan unsur hara lapisan tanah, itu jelas ya. Unsur hara yang di daerah pegunungan. Kenapa sih pegunungan kok cocok untuk sayur mayur? Jelas unsur haranya berbeda dengan yang di daerah pantai atau yang ada di dataran rendah seperti kita di kota. Kandungan mineralnya, keanekaragaman hayatinya, lapisan atmosfernya. Nah, itu udah jelas yang merupakan perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Kondisi lingkungan yang sesuai membuat wilayah pegunungan cocok dibudidayakan perkebunan teh. Tadi sudah. Syarat-syarat interaksi keruangan, prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan yaitu komplementari, yaitu saling melengkapi.
Kemudian intervening opportunity yaitu kesempatan antara, dan yang ketiga adalah transferability, kemudahan perpindahan barang atau orang. Nah, kemudahan perpindahan barang atau orang ini dipengaruhi oleh faktor transportasi dan jaringan komunikasi. Transportasi yang jauh dari pegunungan ke perkotaan, perkotaan ke pantai dan sebagainya, dan seterusnya sekarang ini dipermudah dengan infrastruktur transportasi, moda transportasi. Demikian juga dengan jaringan komunikasi ya. Nah, komunikasi sekarang sudah lebih mudah. Nah, kalau dua hal ini digabungkan adalah kita sekarang melihat banyaknya online ojek online, atau mungkin juga sistem belanja online. Nah, itu juga mempermudah perpindahan barang. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Nah, perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Oke. Perkembangan pusat perdagangan ini maksudnya adalah di daerah perkotaan menjadi pusat perdagangan, pasar ya. Kemudian perkembangan sarana interaksi sosial, pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Yang pertama yaitu perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. Pusat perdagangan, interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dapat menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, tadi ya perkembangan pusat perdagangan. Di daerah pegunungan itu kan cocoknya sayur mayur. Kita tahu bahwa kalau mau mencari sayur mayur, pusatnya di mana? Di Bandungan. Nah, pasar Bandungan Semarang itu sebagai pusat perdagangan sayur dan buah. Yang sering ke Jakarta, ke Tanah Abang sebagai pusat apa? Ya, pusat grosir pakaian. Nah, kalau beli bajunya di Tanah Abang gitu ya. Juga kerajinan kulit. Nah, di Cibaduyut ya, kalau mau beli sepatu-sepatu, tas, dompet yang berbau-bau kulit, nah di sana pusatnya. Kemudian kalau misalnya untuk pusat produksi lokal adalah produksi batik di Laweyan, Surakarta, produksi gerabah di Kasongan, Jogja. Ini ya. Kemudian pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang, nah, tahu Serasi ya di Ungaran juga nih. Kemudian yang kedua, perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan akomodasi, meningkatkan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudian mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. Sarana prasarana itu merupakan fasilitas ya, jadi ini sudah jelas. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. Yang gede yaitu perubahan orientasi pekerjaan, berkembangnya kegiatan jasa, menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Ini ya, perubahan orientasi pekerjaan. Kalau dulu orang desa itu bekerja adalah dengan bertani, itu sektor agraris gitu ya. Kalau daerah pantai bekerja menjadi nelayan. Nah, sekarang itu dianggap sudah ditinggalkan. Mereka beralih ke pekerjaan di sektor jasa, mungkin menyediakan layanan jasa atau jual beli atau yang lainnya. Jadi intinya adalah perubahan orientasi pekerjaan.
Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian lagi tadi ini sudah ya, pengaruh interaksi. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan kita bagi menjadi 3, yaitu perpindahan penduduk atau kita kenal dengan istilah migrasi, komunikasi, dan transportasi. Migrasi sendiri ada beberapa macam ya. Migrasi dibagi menjadi imigrasi. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Imigrasi itu masuk. Kalau emigrasi, berarti keluar. Yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Jadi ini balik desa gitu ya, ruralisasi. Transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam satu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Dan yang terakhir yaitu komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Komutasi itu istilahnya adalah laju. Jadi misalkan dari Meranggen, laju datang ke kota Semarang, ke tengah kota sini Simpang 5. Kemudian nanti sore pulang kembali. Itu namanya komutasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertukaran informasi bisa didapatkan dari televisi, streaming, platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga adalah website, merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Marketplace yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah dan komunikasi tadi ya. Dan yang terakhir yaitu transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah yang lain. Dibagi menjadi 2, yaitu perdagangan internasional, ekspor impor, dan pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara ke suatu wilayah. Oke, saya rasa ini aja ringkasan dari apa yang bisa kita pelajari untuk interaksi sosial, untuk konektivitas antar ruang dan waktu. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa kalian diskusikan bersama kelompok yang saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You probably think that you are better now. You only say that 'cause I know